Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan bagaimana sesuai dengan materi kami, yaitu pembuatan file referensi. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Roza Elvira, SEMM, yang telah memberikan izin kepada kami untuk presentasi dan juga selaku dosen pengampu pada mata kuliah komputer bisnis. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Kumala Safitri dengan NIM 2325014. Namun di sini saya tidak sendiri, saya bersama rekan-rekan saya, yaitu ada Saskia Maharani dengan NIM 2325101 dan ada Amanda Cynthia Putri dengan NIM 2325054. Untuk mempersingkat waktu, kita akan masuk kepada materinya, yaitu sebelum itu kita harus mengetahui terlebih dahulu referensi dan mendelai itu sebenarnya apa. Nah, jadi referensi ini yaitu daftar sumber, bisa seperti buku, artikel, atau situs web yang dikutip dalam tulisan untuk menunjukkan asal informasi tersebut. Nah, kemudian gunanya itu untuk apa? Untuk membantu dalam manajemen referensi, dan tentunya banyak peneliti termasuk juga dosen, mahasiswa, serta penulis lainnya memakai alat seperti yang namanya mendelai ini. Mendelai ini yaitu perangkat manajemen referensi yang tersedia secara gratis dan bisa kita unduh atau kita gunakan dengan bebas. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam praktek. Nah, untuk praktek kali ini akan dijelaskan oleh atau disampaikan oleh rekan saya, Amanda Cynthia Putri. Kepada Amanda, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amanda Cynthia Putri dengan NIM 2325054. Di sini saya akan mempraktikkan cara mendownload Mendeley serta menghubungkannya pada Word. Pertama-tama, kita akan mendownload Mendeley-nya terlebih dahulu. Mendeley sebenarnya ada dua, teman-teman. Ada Mendeley Reference sama Mendeley Desktop. Tapi di sini kami memakai Mendeley Desktop. Stop download. Kita akan klik, terus kita akan buka web yang paling atas. Setelah itu teman-teman bisa mengklik Mendeley Desktop 1.19.5 for Windows. Nah, di sini dia sudah mulai terunduh ya teman-teman. Kita akan menunggu. Oke, setelah dia terunduh, kita bisa buka di menu File. Terus teman-teman klik di bagian unduh. Nah, di sini filenya sudah terunduh ya teman-teman. Kemudian bisa klik filenya. Kita akan buka file yang tadi. Terus teman-teman bisa klik ya. Terus next, setelah itu agree, next lagi, install. Di sini dia akan terinstall ya teman-teman. Kita tunggu saja. Nah, kita klik finish. Baiklah, setelah keluar menu seperti ini, kita akan meregister data diri kita dulu. Oke, teman-teman klik bagian register. Nah, di sini teman-teman bisa mengisi email dan password. Password ini teman-teman harus ingat ya teman-teman, karena nanti ini masih ada gunanya dan jangan sampai lupa. Oke, terus klik di bagian sign in kalau sudah terisi. Nah, kita balik lagi di. Nah, setelah kita register, teman-teman bisa mengisi data diri, email, sama password dan tadi untuk kita bisa login ke Mendeley-nya. Nah, setelah kita isi data email dan password, teman-teman bisa checklist di bagian Stay Signed In. Terus klik di bagian Sign In. Nah, kalau sudah ada tampilan seperti ini, tandanya kita sudah masuk pada Mendeley. Selanjutnya, kita akan menghubungkan Mendeley ke Word. Caranya, teman-teman bisa klik di bacaan tools yang ada di atas. Kita klik. Terus
kita klik yang install MS Word plugin. Nah, kalau keluar seperti ini berarti Mendeley sudah terhubung ke Word. Untuk memastikannya, kita bisa membuka Word. Kita buka Word. Terus klik di bagian reference. Nah, di sini sudah terhubung ya teman-teman. Kalau sudah ada tampilan seperti ini berarti Mendeley sudah terhubung ke Word. Baiklah, praktek selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya selanjutnya, yaitu Kumala Sapitri. Kepada Kumala dipersilakan. Baik, di sini saya akan mempraktekkan bagaimana cara memasukkan file ke dalam Mendeley dan membuat citasi serta daftar pustaka otomatis. Pertama, teman-teman masuk ke Mendeley dan login. Jika sudah tampil seperti ini, pada kiri atas itu ada bacaan add atau kertas ada tanda tambahnya, teman-teman tekan. Namun pastikan sebelumnya teman-teman sudah punya jurnal atau buku yang ingin teman-teman kutipan di dalamnya. Jika sudah teman-teman download jurnal atau bukunya, teman-teman bisa tekan, misalkan di sini ada yang ini, terus tekan buka atau open. Nah, di sini dia muncul yang ini. Nah, ini sudah masuk file yang ingin kita kutip tadi, kita buat citasinya nanti ke dalam Mendeley. Kita contohkan satu lagi, kita tekan add. Misalkan contoh lagi, tekan yang ini. Kita tekan, lalu teman-teman tekan buka dan open. Nah, di sini sudah ada. Kemudian, kita akan membuat citasi. Kita buka ke Word, teman-teman buka Word. Misalkan teman-teman pengen ngutip dalam jurnal yang ini, misalkan yang ini, teman-teman bisa copy atau ketik. Di sini saya copy saja. Teman-teman masukkan ke Word. Nah, dalam kutipan itu kita harus memasukkan yang namanya citasi agar tidak terjadi yang namanya plagiasi. Nah, kalau sudah teman-teman ketik atau copy kutipannya, kita akan membuat yang namanya citasi menggunakan Mendeley secara otomatis. Kalau sudah, teman-teman buka referensi. Namun pastikan file yang tadi sudah teman-teman tambahkan ke dalam Mendeley seperti yang tadi saya praktekkan. Teman-teman tekan yang referensi atau reference. Di sini ada yang namanya insert citation atau ada kertas ada logo M. Itu teman-teman tekan. Nah, akan muncul seperti ini. Teman-teman bisa langsung ngetik di pencarian di sini kalau misalkan teman-teman ingat judul dan nama penulisnya. Namun jika tidak, teman-teman bisa tekan go to Mendeley. Nah, tadi karena kita ngutip yang ini, kita tekan file yang ini. Lalu kita ke kiri atas, di sebelah tanda silang, itu ada namanya cite atau tanda petik. Teman-teman tinggal klik di situ saja. Nah, ini lagi loading. Jika sudah, maka citasi akan otomatis terbuat di sini. Kalau misalkan citasinya belum benar, teman-teman bisa ngeditnya sendiri secara manual. Kita bikin contoh satu lagi, yaitu teman-teman buka ke Mendeley tadi. Teman-teman bisa klik file atau dokumen yang teman-teman ingin kutip isinya. Misalkan seperti ini. Misalkan seperti ini. Nah, teman-teman buka. Misalkan kita ingin mengutip yang ini. Pernyataan yang ini. Kita copy atau teman-teman juga bisa ketik.
Teman di sini saya copy, teman-teman kembali ke Word, lalu paste. Kita rapikan dulu. Nah, jika sudah, kursor teman-teman itu di bagian akhir atau boleh di bagian awal. Kita misalkan contohnya akhir. Nah, caranya masih sama, yaitu teman-teman tekan pada referensi atau reference, dan di sini ada insert citation, teman-teman tekan. Jika sudah, akan muncul seperti ini tadi. Teman-teman kalau ingat nama file atau penulisnya, teman-teman bisa searching di sini. Namun, jika tidak, teman-teman bisa tekan Go to Mendeley. Kita tekan saja. Kemudian, klik pada dokumen yang teman-teman kutip tadi, kutipannya. Lalu, di sebelah kiri atas ada tanda kutip terbalik atau cite. Teman-teman tekan itu. Kita tunggu. Nah, ini citasinya sudah terbuat secara otomatis. Dan ini dinamakan dengan body note. Kalau misalkan teman-teman ingin mengubahnya ke dalam bentuk footnote, di bagian style ini ada sebelahnya tanda panah ke bawah, teman-teman tekan. Nah, sebelumnya kita menggunakan style APA atau American Psychological Association. Kalau untuk footnote, teman-teman tinggal ganti stylenya saja ke bagian Modern Humanities Research Association 3RD. Teman-teman langsung tekan saja. Nah, maka di sini muncul 1 kecil dan 2 kecil. Nah, ini namanya footnote. Maka akan seperti ini. Di sini citasinya sudah terbuat otomatis. Ini biasanya digunakan pada jurnal atau sesuai dengan panduan kampus. Namun kebanyakan dalam pembuatan makalah skripsi, terkadang kita menggunakan style apa. Caranya tetap sama, teman-teman tekan tombol panah ke bawah di style, lalu teman-teman tekan American Psychological Association 7 tahun edition, tekan aja. Maka dia akan berubah ke body note. Nah, jika sudah, maka citasi dari jurnal sudah terbuat. Bagaimana kalau misalkan kita ingin membuat citasi dari buku, dan bukunya itu buku fisik? Kalau misalkan bukunya ada e-book, teman-teman menggunakan cara yang sama seperti yang jurnal tadi, tinggal menambahkan filenya menu add ini. Namun kalau misalkan bukunya fisik, itu kan filenya nggak ada, jadi kita bisa tekan ke sini. Teman-teman buka Mendeley dulu. Di samping menu add ini ada tanda panah kecil di sini. Teman-teman bisa tekan saja. Nah, di sini ada bacaannya add entry manually. Teman-teman tekan itu. Nah, akan muncul seperti ini. Pertama kita ubah dulu type-nya dari jurnal artikel ke buku atau book. Nah, di sini ada note title. Note title ini merupakan judul dari buku tersebut. Kita hapus, lalu kita ketikkan judulnya. Misalkan judulnya di sini Mendeley. Nah, sudah terbuat. Kemudian kita tuliskan pada menu authors atau penulis. Kita masukkan nama penulis dari buku tersebut. Tekan di sini nama penulisnya Putri Rahayu. Kemudian jika sudah teman-teman ketik nama penulisnya, tekan enter agar namanya ini otomatis terubah dari nama belakang ke nama depan, karena dalam citasi yang kita gunakan itu yaitu nama belakang. Jadi kita tekan enter. Nah, dia sudah terbalik otomatis menjadi Rahayu Putri. Bagaimana kalau misalkan penulisnya lebih dari 2? Tentu citasinya nanti kan akan add all. Itu bisa kita lakukan secara otomatis, yaitu dengan memasukkan seluruh nama penulisnya. Sini kita tulis nama penulis kedua, yaitu Sajaya Wiranto. Kalau sudah, teman-teman tekan enter. Nah, dia sudah otomatis terbalik. Kita masukkan lagi nama penulis yang ketiga. Jika sudah teman-teman masukkan nama ketiga, teman-teman tekan enter. Jangan lupa setiap
teman-teman menuliskan nama penulis, teman-teman harus dan wajib menekan yang namanya enter agar namanya itu terubah dari nama belakang ke nama depan. Jika sudah, selanjutnya kita masuk ke bagian years atau tahun. Di sini teman-teman masukkan tahun bukunya. Misalkan tahun bukunya tahun 2025. Kita ketik saja 2025. Lalu di sini ada page atau halaman. Halaman ini opsional sebenarnya, bisa teman-teman isi. Misalkan kita mengutip dari buku tersebut itu halaman 120 sampai 122. Nah, kita bisa ketik gitu saja. Kemudian untuk abstrak bisa teman-teman isi. Di sini kami skip saja, kita langsung masuk ke city. City itu adalah kota. Misalkan buku tersebut dia kotanya itu Pekanbaru, teman-teman ketik saja. Nah, sudah. Jika sudah, teman-teman ke edition. Edition ini adalah edisi. Kalau misalkan buku tersebut ternyata dia edisi ketiga. Nah, teman-teman bisa tekan edisi ketiga atau edisi 3. Nah, jika sudah, teman-teman ke bagian editors. Dalam buku tersebut biasanya itu ada nama editorsnya. Teman-teman bisa isi. Tekan di sini nama editorsnya. Jangan lupa tekan enter agar dia namanya terbalik dari nama belakang ke nama depan. Nah, sudah. Jika sudah, kita akan isi bagian publisher atau penerbit. Misalkan di sini bukunya penerbitnya yaitu CV Erlangga. Kita ketik. Nah, berarti jika sudah, di sini ada URL, bisa teman-teman isi kalau teman-teman ada linknya, tapi karena ini buku fisik, jadi kita skip aja. Di sini, di bagian katalog IDS ini, kalau ada doi-nya teman-teman bisa isi, kalau tidak ada, bisa dikosongkan saja. Lalu kita lanjut ke ISBN, kita tulis ISBN dalam buku tersebut. Misalkan ISBN-nya, nah, jika sudah kita isi seperti ini, berarti kita sudah membuat citasi. Kemudian kita tekan save. Nah, di sini sudah terbuat secara otomatis masuk dari buku fisik tadi ke dalam Mendeley. Ada di sini Rahayu. Nah, misalkan sesudah kita ketik, kita ke Word, teman-teman ketik. Misalkan tadi di buku fisik tersebut teman-teman mengetik seperti ini. Nah, jika sudah, caranya masih sama seperti yang jurnal tadi. Teman-teman bisa tekan pada menu referensi. Di sini ada insert citation, teman-teman tekan. Kalau teman-teman masih ingat nama dan judul bukunya, teman-teman boleh ketik di sini. Kalau tidak, teman-teman bisa tekan go to Mendeley. Nah, kemudian teman tekan filenya tadi, lalu teman-teman tekan cite yang ada di sini di atas. Nah, maka di sini sudah muncul citasi yang dari buku fisik tadi. Seperti ini ada Rahayu et al. 2025. Nah, begitulah bagaimana cara kita memasukkan citasi secara otomatis ke Word. Namun pastikan teman-teman mengecek kembali pada Mendeley tadi, mengecek kembali apakah dia sudah benar tahun dan lain sebagainya itu atau belum. Kalau belum, teman-teman bisa mengeditnya. Nah, kemudian kita akan masuk ke dalam membuat daftar pustaka otomatis. Bagaimana caranya? Yaitu pertama, kita tekan daftar pustaka. Nah, caranya cukup simpel. Teman-teman pada bar atas ini, teman-teman tekan tombol referensi atau reference. Jika sudah seperti ini, di atas Open Mendeley ini ada insert bibliografi.
teman-teman cukup tekan itu saja. Kita tunggu. Nah, di sini sudah terbuat secara otomatis daftar pustakanya. Teman-teman bisa merapikannya saja sesuai dengan panduannya. Misalkan di sini kita fontnya 12 dengan Times New Roman. Nah, maka ini sudah terbuat secara otomatis. Namun, daftar pustaka yang terbuat secara otomatis ini adalah file yang teman-teman buat citasinya. Jadi, pastikan ketika teman-teman mengutip tersebut harus teman-teman buat citasinya secara otomatis menggunakan Mendeley yang seperti yang tadi, agar nanti daftar pustakanya bisa terdeteksi di sini. Jika tidak, dia tidak akan termasuk di sini, sehingga teman-teman perlu mengetiknya secara manual. Baik, sekian penjelasan dari saya bagaimana cara memasukkan file referensi, membuat citasi, dan membuat daftar pustaka secara otomatis pada Mendeley. Selanjutnya, yaitu mensinkronkan Mendeley yang akan dijelaskan dan dipraktekkan oleh teman saya Saskia Maharani. Kepada Saskia Maharani dipersilakan. Saya dengan NIM 23255101, saya akan mempraktekkan bagaimana cara mensinkronisasikan file referensi menggunakan Mendeley Desktop dengan berkolaborasi pada Mendeley. Yang pertama, teman-teman buka web Chrome atau Google, lalu teman-teman cari web Mendeley Importer. Kalau sudah ada, maka akan muncul berbagai banyak pilihan. Maka teman-teman pilih yang paling atas, web Mendeley Importer yang paling atas. Nah, kalau sudah, dia tampilannya akan muncul seperti ini. Kalau sudah ada inisial di sini, ini tandanya teman-teman sudah mempunyai akun Mendeley Web Importer. Kalau bagi teman-teman yang belum ada, maka saya akan mempraktikkan bagaimana cara mendaftar atau masuk ke akun Mendeley Web Importer. Nah, seperti ini. Nanti bagi teman-teman yang belum mempunyai akun, nanti tampilannya akan seperti ini. Teman-teman klik saja sign in. Sudah ada, maka nanti teman-teman akan dihadirkan dengan tampilan seperti ini dengan email dan password. Di sini teman-teman klik, teman-teman masukkan email dan password pada akun Mendeley Desktop teman-teman. Lalu kalau sudah, teman klik ini stay sign in. Ini maksudnya kalau teman-teman ingin masuk ke Mendeley Web Importer ini lagi, teman-teman tidak perlu login lagi karena sudah stay. Lalu teman-teman klik sign in. Nah, nanti kalau teman-teman sudah berhasil, dia akan muncul seperti ini. Ada inisial nama akun kita. Kalau sudah, teman-teman klik search. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Di sini teman-teman bisa mencari kata kunci, artikel, atau file yang ingin teman-teman cari. Contohnya teman-teman ingin mencari kata kuncinya Mendeley. Kita coba Mendeley. Lalu teman-teman klik search. Nah, kalau sudah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Akan muncul banyak kata kunci dari file atau artikel yang teman-teman cari tadi. Di sini bisa teman-teman pilih salah satu artikel yang ingin teman cari. Contohnya kita bikin yang ini. Taking Mendeley as Multimedia Based Application in Academic Writing. Kita pilih ini, kita klik Add to Library. Nah, kalau sudah, dia akan berganti nanti katanya seperti ini, View in Library. Lalu teman-teman klik, teman-teman pergi ke search sini. Teman-teman klik kanan bawah, lalu open link in new tab. Nah, nanti teman-teman masuk ke layar utama seperti ini. Teman-teman bisa langsung ke My Library. Apakah dia sudah tersimpan ke dalam library Mendeley referensinya atau belum? Bisa memastikan di sini ya. Nah, di sini sudah ada Taking Mendeley as Multimedia Based Application-nya. Jadi, untuk memastikan apakah dia sudah masuk ke dalam Mendeley Desktop apa belum, teman-teman bisa buka aplikasi Mendeley Desktop dulu.
Nah, kalau teman sudah masuk ke library, maka file yang teman cari tadi akan langsung muncul di sini. Untuk memastikan apakah sudah masuk ke Mendeley Desktop, teman-teman buka aplikasi Mendeley Desktop. Nah, di sini saya sudah langsung tersinkronisasi dengan Mendeley Web Importer. Mungkin bagi teman-teman yang belum tersinkronisasi, teman-teman bisa memastikan dengan cara pertama teman-teman cari nama filenya di search sini. Kalau misalnya tidak ada, teman-teman klik di sini. Di sini ada sinkronisasi. Teman-teman klik, maka nanti akan otomatis file yang teman-teman cari tadi akan langsung muncul di Mendeley Desktop. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, dengan berakhirnya praktek yang dilakukan oleh rekan saya Saskia Maharini tadi, maka berakhir pula lah presentasi kami pada kesempatan kali ini. Namun sebelum saya tutup, saya akan menyampaikan sebuah kesimpulan, yaitu dengan hadirnya Mendeley ini memberikan dampak yang sangat baik untuk mahasiswa, dosen, dan juga peneliti, yang mana ini memudahkan kita dalam menulis daftar pustaka secara otomatis, sehingga daftar pustaka yang kita tulis itu lebih rapi dan cepat dibanding harus dengan manual. Hal ini membuat Mendeley banyak digunakan, bahkan dalam penulisan skripsi diharuskan menggunakan Mendeley ini. Karena selain memudahkan, Mendeley juga bisa menjadi acuan kita dalam perkembangan teknologi. Akhir kata, namun sebelum saya tutup, kami akan memaparkan sebuah motivasi, yaitu serumit apapun jalan hidup, selagi kita tahu arah kiblat untuk bersujud, yakinlah pasti Allah memberi petunjuk. Tadi banyak warna ini yang kamu perlu hanya mana. Saya bagaikan kemarau yang